Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang spektrometri ultraviolet. Spektrometri ultraviolet ini merupakan salah satu spektrometri yang digunakan untuk mengelucidasi struktur suatu senyawa organik. Penyerapan sinar tampak atau visible dan ultraviolet oleh suatu molekul akan menghasilkan transisi di antara tingkat energi elektronik pada molekul tersebut, ya. Ini contohnya, ini ada elektron sigma Hgc, kemudian ini adalah elektron V. Elektron V ini merupakan elektron pada ikatan rangkap, kemudian ada elektron N. Elektron N ini merupakan ikatan antara suatu unsur yang memiliki nilai elektronegativitas yang tinggi dan suatu unsur yang memiliki elektronegativitas yang rendah, sehingga ini ikatannya kuat karena oksigen di sini bersifat menarik dan H di sini bersifat melepas. Kemudian untuk orbital molekul dan transisi elektron bisa kita lihat di sini, ini tingkat energinya, ya. Jadi energi pada ikatan V itu lebih rendah, ya. Kemudian yang kedua, yang paling tinggi itu adalah ikatan energi pada ikatan N, ya. Itu tadi kenapa? Karena adanya perbedaan keelektronegativitas yang cukup tinggi sehingga ikatannya sangat kuat, sehingga energi yang dibutuhkan untuk mengeksitasi lebih besar. Nah, untuk elucidasi struktur, spektrometri UV visible penggunaannya itu tidak seluas dengan spektrometri IR, ya, dan NMR dan MS, karena kalau misalnya untuk UV vis di sini hanya untuk melihat jumlah ikatan rangkap atau ikatan terkonjugasi pada sistem aromatik dalam suatu molekul. Jadi untuk mengetahui apakah dia ada ikatan rangkap atau tidak. Ini contohnya, ya, pada suatu sistem aromatik ikatan rangkapnya, dan ini untuk alifatik, ya, ikatan rangkapnya ini trien. Jadi kita untuk mengetahui itu. Kemudian spektrometri elektronik dapat membedakan diena terkonjugasi dan triana terkonjugasi, ya. Diena artinya ada 2 ikatan rangkapnya. Kemudian triena terkonjugasi ada 3 ikatan rangkapnya. Artinya semakin banyak jumlah ikatan rangkap, maka panjang gelombangnya juga akan semakin tinggi. Kemudian letak serapan dapat dipengaruhi oleh substituen. Substituen itu rantai samping, ya, dan terutama yang berhubungan dengan substituen yang menimbulkan pergeseran dalam diena terkonjugasi dan senyawaan karbonil, ya. Ini contohnya suatu diena, ini contoh suatu senyawa karbonil. Senyawa karbonil itu ada ikatan CO-nya di sini, ya. Kemudian ini contohnya, ini ultraviolet dari sekitar 280 sampai 400, dan 400 sampai 500 itu visible. Ini berwarna, ya. Ini panjang gelombangnya, satuannya nanometer. Kemudian untuk transisi elektron, contohnya kita ambil pada aseton, ya. Aseton mempunyai gugus karbonil CO. Kemudian kita lihat di sini ikatan C-nya itu adalah ikatan V, dan N-nya itu adalah C dengan O-nya, ya. Dan ada V aksennya ini eksitasi, ya, terjadi eksitasi atau perpindahan energi dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi karena adanya suatu energi. Perpindahan elektronnya karena adanya suatu energi. Bisa kita lihat di sini, ya. Ini berpindah satu ke sini. Ini kosong, V bintangnya. Kemudian karena adanya eksitasi pindah satu dari V ke V bintang di sini. Nah, pada saat dia tereksitasi atau berpindah itu menunjukkan menghasilkan suatu panjang gelombang. Ini contohnya untuk efek konjugasi pada senyawa alkena, ya, pada penyerapan maksimum atau lambda max-nya itu ini 162. Jadi kita lihat semakin banyak jumlah atom C-nya di sini, maka panjang gelombangnya akan semakin tinggi. Dan kita lihat di sini dari 415 itu udah berwarna, ya, orange, 470 merah, dan 557 itu berwarna violet. Ini contoh lycopene pada panjang gelombang 505 nanometer. Kenapa dia sampai lambda max 505? Kita lihat di sini banyak sekali ikatan rangkapnya. Itu yang menyebabkan dia lambda max-nya itu semakin tinggi. Nah, ini juga satu contoh senyawa aldehid, ya. Ini ada aldehidnya, di sini ada N-nya. Ini pada panjang gelombang 255 dan 395 ketika diukur dengan spektrometri UV, ya. Kemudian untuk peralatan spektrometri UV itu ada sumber radiasinya, ada sampelnya. Kemudian di sini ada detektornya, ya. Sama seperti
seperti prinsip spektrofotometri secara umum, ada sinar yang diserap dan ada sinar yang dipantulkan seperti itu. Ini contoh peralatannya, ini alatnya spektrometri. Kemudian di sini juga penting kita ketahui pemilihan pelarut ya. Karena spektrum ultraviolet tampak biasanya diukur pada larutan yang sangat encer ya, dan pelarut yang tidak menyerap pada lambda di mana dilakukan pengukuran. Jadi tidak diusahakan tidak ada pengaruh pelarut atau pelarutnya yang tidak melakukan penyerapan pada panjang gelombang tertentu ya. Pelarut yang biasanya digunakan adalah metanol, etanol, air, dan senyawa heksan ya. Di sini ada N ke V bintang untuk senyawa metanol dan etanol dan air ya. Untuk senyawa heksan itu ada sigma. Ini panjang gelombang terendah untuk beberapa pelarut yang sering digunakan ya. Untuk air itu 205, etanol 210, heksan 210, metanol 210, diethil ether 210, aseton etil 210, tetrahidrofuran 220 dan seterusnya. Kemudian juga dipengaruhi oleh spektroskopi UV, juga dipengaruhi oleh kromofor ya. Kromofor itu merupakan suatu gugus kovalen yang tak jenuh. Tak jenuh artinya dia memiliki ikatan rangkap yang bertanggung jawab terhadap absorpsi elektronik ya. Gugus fungsi yang menyerap radiasi elektromagnetik. Ini contohnya ya, contoh-contoh senyawa kovalen tak jenuh. Ini ada ikatan rangkapnya, ini juga alkuna ya. Ini ada ikatan rangkapnya, semua ada ikatan rangkapnya. Ini juga di sini ada ikatan rangkapnya. Kemudian ada ausokrom ya. Ausokrom itu merupakan suatu gugus jenuh. Gugus jenuh artinya dia tidak memiliki ikatan rangkap, artinya dia lebih nonpolar ya. Dengan elektron sunyi yang tidak menyerap pada daerah UV visible, tetapi jika terikat pada kromofor akan mengubah panjang gelombang dan intensitas. Ini contohnya ya, contoh ausokrom, OH, OR ya, NH2, NHR. NHR maksudnya R di sini merupakan alifatik, bisa CH3, CH2 dan sebagainya. Kemudian di sini ada X. X di sini maksudnya adalah golongan senyawa halida. FClBr(I) ya. Kemudian ada juga istilah pergeseran batokromik ya. Pergeseran batokromik itu merupakan pergeseran merah atau pergeseran serapan maksimum ke panjang gelombang yang lebih panjang. Ini disebabkan oleh pelarut dan ausokrom. Contoh metil oren dalam suasana asam dan basa. Kemudian kebalikannya itu adalah pergeseran hiposokromik. Ini pergeseran biru, artinya pergeseran serapan ke panjang gelombang yang lebih pendek. Misalnya dari 202 menjadi 198 nanometer seperti itu ya. Ini disebabkan oleh pelarut dan konjugasi yang dihilangkan. Contohnya senyawa anilin, ketika ditambahkan asam maka dia akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek. Ini contoh metil oren ya. Pada suasana basa dia berwarna kuning. Kemudian pada suasana asam dia berwarna merah. Kemudian pengaruh pelarut pada spektroskopi UV ya. Letak dan intensitas suatu pita serapan dapat bergeser jika digunakan pelarut yang berbeda. Ini V ke V bintang. Ini memenuhi prinsip Frank-Codon. Selama transisi elektronik, atom-atom tidak berpindah dan umumnya transisi menghasilkan tingkat tereksitasi lebih polar dan dari tingkat dasar. Ini contohnya ketika dikasih suatu energi ya, energi atau lampu UV, maka dia akan mengalami transisi atau tingkat eksitasi ke yang lebih polar dari tingkat dasar. Kemudian interaksi dui kutub dengan molekul pelarut akan menurunkan energi tingkat tereksitasi pada tingkat dasar, sehingga panjang gelombangnya lebih besar. Contohnya ini ya, larutan etanol memberikan lambda maksimal sebesar 10-20 nanometer daripada N heksan. Kenapa seperti itu? Karena pada etanol itu terdapat dui kutub ya, dengan pelarut yang mampu menurunkan energi tingkat tereksitasi. Kemudian N ke V bintang atau senyawaan karbonil. Ini terjadi pada suatu senyawa yang mengandung gugus karbonil ya, seperti aldehid ketong, asam karboksilat, ester dan lain sebagainya ya. Pengaruh pelarut ini menyebabkan penurunan kemampuan pelarut untuk membentuk ikatan hidrogen dengan gugus karbonil. Contohnya ini N-heksan aseton memberikan lambda max 279 nanometer dengan energi 15, sedangkan dalam air dia 264,5 nanometer ya. Ini pergeseran biru, panjang gelombang yang lebih pendek.
Oke, untuk UV1 pengantar UV itu nanti akan dilanjutkan lagi ke spektroskopi UV2.